Baik, Bapak dan Ibu CGP yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa ketemu walaupun agak tertunda ya. Ini Bu Norbina. Kita mulai Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberi kenikmatan, kesempatan untuk bisa ketemu di forum virtual ini Bapak dan Ibu. Mohon maaf, tadi kita agak terganggu secara teknis Bapak dan Ibu ya. Kita ketemu, kita awal dan kita perkenalan dulu ini. Mohon untuk di-mute dulu ya. Baik. Bapak dan Ibu, ada ini yang sudah masuk ada 10 ya. Ini ada Pak Yudi Wibowo, ada Bu Rini, Bu Retnawati, Bu Duhri, ada ini Bu Vicky. Selamat malam Bu Vicky, mohon maaf ya kalau bisa ya. Ya. Saya sedikit cerita ini, jadi agak terhambat sedikit karena pada saat tadi itu saya mau siap-siap ternyata trouble dan kita perbaiki jadi, dan alhamdulillah kita bisa ketemu. Karena apa? Karena saya baru saja sampai itu, dan kebetulan tadi itu teman, suami teman di wilayah itu meninggal gitu, jadi saya kesana dulu dan baru sampai rumah. Kita akan mulai untuk diskusi kita malam hari ini. Bapak dan Ibu CGP, saya bahagia sekali dan senang ketemu dengan Bapak Ibu CGP. Ini awal kita akan berdiskusi dan nanti seterusnya kita akan ketemu. Kenapa saya senang? Karena inilah calon-calon pemimpin pembelajaran di masa yang akan datang. Dari wajahnya sudah kelihatan tuh. Wajahnya wajah optimis semua nih, wajah semangat, wajah optimis ya. Saya sangat berharap sekali ini. Ya. Dan keoptimisan inilah yang nanti akan mendinamiskan kita semua di CGP angkatan 11 kelas 557 ya. Baik Bapak dan Ibu, perkenalkan dulu ya. Nama saya ini singkat ya, di grup itu Muhaimin gitu, Muhaimin. Ya. Alumni IKIP Semarang. Ya. Kalau kenal IKIP berarti udah tua gitu. Nah, kalau kenal IKIP Semarang, wah tua nih orang. Karena IKIP Semarang sekarang tidak ada IKIP Semarang, adanya UNES gitu kan. Nah, saya IKIP Semarang lulus tahun 94 ya, 94 lulus, terus jadi guru itu tahun 99. Jadi ada masa perjuangan selama 5 tahun tuh, berjuang untuk menjadi seorang PNS gitu. Jadi gurunya sih langsung jadi, tapi untuk jadi PNS itu berjuang 5 tahun. Jadi kalau sekarang ada yang 3 tahun diangkat, 2 tahun diangkat, itu patut disyukuri, itu rezeki yang luar biasa. 9 tahun jadi guru Bapak dan Ibu, 9 tahun saja jadi guru. Habis itu jadi kepala sekolah, 11 tahun jadi kepala sekolah, dan sekarang jadi pengawas. Sudah 4 tahun, berarti masa kerja saya sudah 24 tahun. Nah, 24 tahun bisa dihitung ya. 24 tahun sudah berpengalaman di dunia pendidikan, tapi belum puas ya. Belum puas karena apa? Karena pendidikan sekarang harus digerakkan oleh orang-orang yang pikiran produktif seperti apa? Seperti Bapak Ibu semua yang nantinya akan berperan secara langsung untuk membawa pendidikan ini ke langkah-langkah selanjutnya. Bapak dan Ibu, kita ketemu di sini ya. Ini saya izin untuk share screen.
Sebentar, tak buka dulu Bapak Ibu ya. Nah, sudah kelihatan Bapak Ibu ya. Mun ketinggal Bapak Ibu. Sampun ya. Sampun Pak, sampun. Baik, kita akan berdiskusi bersama di eksplorasi konsep modul 1.1, yaitu tentang refleksi kritis pemikiran KHD. Nah, Bapak dan Ibu, Bapak sudah belajar banyak ya, mulai dari diri itu, Bapak Ibu sudah mengeluarkan pemikiran yang selama ini Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran dari KHD yang Bapak Ibu ketahui, entah ambil dari mana itu, yang penting Bapak Ibu, oh kayak gini, ini mulai dari diri. Sehingga pikiran-pikiran bebas itu, ya silahkan dicurahkan gitu. Silahkan curahkan dimulai dari diri ya. Saya sudah melihat beberapa itu untuk mulai dari diri. Terus Bapak Ibu masuk ke eksplorasi konsep belajar mandiri. Di situ Bapak Ibu telah melihat video, membaca beberapa literasi yang ada, dan saya yakin sudah punya pemahaman. Dan satu orang dan yang lainnya, walaupun itu videonya sama, literasinya sama, tapi yakin bahwa pemahamannya berbeda. Satu sama lain pemahamannya berbeda. Untuk itu, disinilah kita akan berdiskusi, Bapak dan Ibu. Kita akan berdiskusi bersama dari apa yang sudah Bapak Ibu pelajari tentang apa? Tentang pemikiran KHD di dalam pendidikan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini identitas modulnya. Ya, identitas modulnya, jumlah jam pelajaran 2 JP, fasilitator Muhammad, ya, kompetensi lulusannya dituju. Ini nanti bisa dibaca sendirilah ya. Saya akan masuk saja pada capaian khusus modul Bapak dan Ibu. Capaian khusus modul yang di modul ini Bapak dan Ibu, capaian khususnya adalah Bapak Ibu diharapkan mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terus Bapak Ibu mempunyai keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal, kelas, dan sekolah. Yang ketiga, sikap reflektif kita dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencari kekuatan kodratnya. Ini capaiannya. Terus agendanya Bapak dan Ibu, kita pembukaan 25 menit, refleksi kritis 30 menit, dialog diskusi 20 menit, refleksi dan umpan balik 10 menit, penutup 5 menit. Selanjutnya, tujuan pembelajaran ini adalah peserta mampu memberikan perspektif reflektif, memberikan gambarannya, perspektif gambaran dari pemikirannya yang kritis tentang pemikiran KHD. Ini tujuannya. Jadi nanti kita berdiskusi banyak. Tadi sudah sampaikan Bapak dan Ibu. Nah, baik. Kita sepakati untuk forum kita ini yang pertama ya. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi bebas ya. Berpikiran terbuka dan saling menghormati.
Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh, dan mengikuti sesi dengan perasaan gembira. Ini Bapak Ibu untuk kesepakatannya. Nah, dari ini Bapak Ibu, setelah kita sepakat seperti ini, ya, nanti kita akan berdiskusi bersama. Nah, untuk diskusi itu, maka harus ada Bapak dan Ibu rambu-rambunya untuk berdiskusi, ya, yaitu nanti ini Bapak Ibu yang akan kita diskusikan. Yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Nah, saya itu adalah Bapak dan Ibu semua. Terus yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Ya. Perhatikan Bapak dan Ibu, saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Ya, jadi kaitannya dengan sosial budaya di daerah Bapak Ibu. Apa yang dapat saya lakukan? Nah, apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan? Nah, apa yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu semua? Yang ketiga, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Dan yang terakhir, apa relevansi pemikiran KHD? Yaitu ini ya, tanda kutip ya, pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik ya. Hubungannya apa? Ya. Ini pertanyaan pemantik Bapak dan Ibu. Nah, ini beberapa nanti yang bisa kita diskusikan, tapi Bapak dan Ibu, sebelum itu izinkan saya bercerita sedikit Bapak Ibu ya, bercerita sedikit tentang pendidikan ya. Bapak Ibu, pendidikan kita ini sudah dari masa ke masa gitu ya. Jadi ada masa kolonial. Bapak Ibu sudah nonton videonya itu. Pada masa kolonial, itu tahun berapa ya? Tahun 1854 kayaknya itu didirikan sebuah sekolah. Tapi sekolah itu hanya diperuntukkan untuk mempersiapkan pegawai dari pihak kolonial. Nah, berikutnya pada tahun berikutnya ya, pada tahun kalau tidak salah itu 18 berapa ya, 20 atau berapa, itu bupati juga mendirikan sekolah, mendirikan sekolah. Nah, terus ada saudagar juga mendirikan sekolah, tapi sekolah itu didirikan untuk kepentingan mereka, Nah, baru pada tahun 1920 ya, itu ada pendirian sekolah, terus 1922 nah, baru itu berdiri, kalau tidak salah itu ya, kalau tahun itu saya sering lupa, itu didirikan taman siswa. Yang mana rohnya adalah bagaimana mewujudkan sebuah taman pendidikan yang menyenangkan, pendidikan yang disesuaikan dengan siswanya. Jadi tidak pakai kata sekolah, tapi pakainya adalah kata taman. Itu. Nah, ini sejarahnya semacam itu. Nah, Bapak dan Ibu,
Dasar pendirian taman siswa itulah yang sekarang dijadikan sebagai paradigma. Karena apa? Pemikiran-pemikirannya itu begitu menyentuh. Begitu menyentuh. Kita lihat saja dari apa yang disampaikan oleh KHD tentang pendidikan, ya. Pendidikan, pengajaran itu beda. Kalau sebatas pengajaran, kita hanya memberikan, ya, kita hanya memberikan pada murid tentang pengetahuan, tentang keilmuan. Sehingga pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Tapi kalau Bapak Ibu berbicara tentang pendidikan, ya, pendidikan ini lebih jauh lagi adalah apa yang akan dikembangkan secara keseluruhan dari diri anak tersebut. Baik itu karakternya maupun pengetahuan-pengetahuannya. Sehingga pendidikan itu diartikan sebagai tuntunan dalam hidup untuk tumbuhnya anak-anak. Tuntunan dalam hidup untuk tumbuhnya anak-anak. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah membaca, sudah hafal itu. Ya, hafal, tapi entah mengimplementasikan, entah belum ya. Pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Agar apa? Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah ini Bapak Ibu nanti yang akan kita diskusikan ya. Jadi pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar apa? Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sederhana sekali. Tujuannya sederhana. Mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Itu Bapak Ibu. Nah, nanti kita diskusi itu. Sehingga di situ Bapak Ibu, dari itu semua, maka ada 3 persepsi, 3 pemahaman tentang anak. Ada yang mengatakan ya rasa atau tabula rasa, yaitu anak bagikan kertas kosong yang putih, mau dijadikan tulisan apa, itu tergantung orang dewasa yang akan menulisnya. Nih, jadi ini otoriter sekali. Seorang guru itu bisa membentuk anak mau jadi apa itu bisa. Kehendak gurunya, sekehendak pendidiknya. Nah, terus ada teori lagi ya, yang selanjutnya ya, ada teori lagi bahwasanya seseorang itu sudah tertulis itu. Sudah jadi itu orang itu. Sehingga apa? Sehingga seorang pendidik itu tidak mempunyai peran karena mereka sudah nanti seperti ini. Tapi yang ketiga adalah anak itu sudah mempunyai kodrat. Kodrat itu tinggal kita tebalkan. Nah, peran dari pendidik adalah mana ini yang baik harus kita cari, kita kembangkan. Mana ini yang nantinya tidak baik harus kita pahamkan. Jangan sampai itu dimunculkan. Sehingga adanya pengendalian diri. Ya. Jadi oke, semua murid itu punya kodratnya sendiri. Oh, dia punya karakter yang jelek seumpama.
Nah, tugas dari pendidik itu memahamkan sehingga karakter itu tidak muncul karena pemahaman dan dikembangkan dari murid itu karakter-karakter baik yang ada dalam dirinya. Contohnya, seorang murid itu sudah punya karakter yang pantang menyerah. Tapi karena keluarga, lingkungan yang melingkupinya itu menipiskan dari karakter yang baik itu. Maka di pendidikan inilah yang harus dikembangkan. Dengan apa? Dengan berbagai macam strategi. Nanti Bapak Ibu akan belajar itu. Akan belajar bagaimana berbagai macam strategi itu dikembangkan. Ya, untuk membuat sebuah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan muridnya. Nanti akan lanjut seperti itu, Bapak Ibu. Sehingga agak membutuhkan sebuah kerja keras dari guru. Guru harus memahami karakteristik dari anaknya, dari murid-muridnya. Karena masing-masing anak itu unik. Masing-masing anak itu punya karakter, punya karakteristik yang berbeda-beda. Itu Bapak dan Ibu semua ya. Sehingga dari itu semua nanti Bapak dan Ibu akan diskusi ya. Baik, saya kira ini sedikit dari stimulus saya untuk kita berdiskusi ya kepada Bapak Ibu semua. Izinkan saya untuk stop ini share screen-nya, saya stop dulu Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita fresh. Bapak Ibu sudah sedikit ya. Oh begitu ya. Saya hanya memberikan stimulus sedikit Bapak Ibu tentang beberapa pemikiran hari itu. Bapak Ibu tentu sudah membaca sangat banyak sekali. Bagaimana seorang pendidik diibaratkan sebagai petani gitu kan. Sebagai petani, kalau itu benih jagung itu benihnya baik, ya, tumbuh di lahan yang subur, terus di situ petani tugasnya hanya mencabuti rumput-rumput yang sedikit saja di situ. Tapi kalau jagung itu benihnya tidak baik, ya, apakah akan kita biarkan benih itu tidak tumbuh di persemaian? Tentu tidak. Tentu kita perlu kerja keras agar benih itu tetap tumbuh. Jadi, pahamkan dalam diri kita sekarang, jangan sampai anak-anak yang kita sayangi ini menjadi tidak tumbuh. Karena apa? Karena pendidikan perlakuan yang salah dari kita semuanya. Begitu Bapak dan Ibu ya. Nah, setelah kita paham seperti itu Bapak dan Ibu, sekarang kita akan berdiskusi dari apa yang tadi saya sampaikan ya. Nah, saya ingin Bapak dan Ibu berpendapat sih ya. Nah, kita diskusi aja nanti bisa saling mengisi. Kalau menurut kita menuntun ya, pendidikan itu menuntun anak gitu, menuntun. Nah, menuntun itu seperti apa sih kita itu menuntun anak dalam pendidikan itu diartikan seperti apa sih? Seandainya Bapak Ibu jadi guru, Bapak Ibu menuntun anak gitu. Nah, siapa yang mau berpendapat duluan nih Bapak dan Ibu? Yuk nanti kita berdiskusi. Oke, belum ada yang berpendapat. Ya, silakan ini raise hand Bu Nur Mukminah ya. Ya, Bu Nur Mukminah dipersilakan mikrofonnya dibuka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu Bu, biar kenal kita semua.
nama saya Nur Mukminah dari SD Negeri Kota Bangsa 4. Ingin Nggih. sedikit berbagi pendapat tentang makna menuntun. Menurut saya nih Bapak, Nggih. menuntun menurut saya itu seperti membersamai. Jadi kita itu seperti tidak berada di depan tapi di samping anak untuk menunjukkan jalan yang baik menurut jalan yang baik yang belum dimengerti oleh anak, tapi kita tidak memaksakan anak untuk berada di jalan yang kita inginkan. Ngaten Bapak. Jadi kita hanya membersamai, mendukung dan menunjukkan kepada anak hal-hal yang baik yang bisa anak pilih. Itu menurut saya Bapak. Ya, ya bagus Ibu. Nah, jadi menuntun itu membersamai anak ya. Kita bersama-sama dengan anak, tidak memaksa, tapi kita menunjukkan jalan-jalan yang baik sekiranya yang bisa dilalui oleh anak, agar anak itu tidak tersesat, tidak salah jalan gitu ya. Jadi itu menuntun. Nah, ada yang lain lagi yang berpendapat tentang menuntun? Ibu Rini Astuti, ya silakan Bu Rini sambil memperkenalkan diri Bu Rini. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Dwi Astuti, CGP dari SD Negeri Putra Bangsan 2. Menurut saya, menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya adalah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada mereka agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikannya. Seperti semboyan Ki Hajar Dewantara Engar Sosung Tulodo, di depan memberikan contoh, Engkadya Mangkon Karso, di tengah memotivasi, dan Tuturi Handayani, di belakang memberikan dorongan dan semangat. Begitu Bapak menurut pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bu Rini Dwi Astuti. Nah, saya berikan stimulus lagi tentang menuntun. Ya, begini Bapak Ibu. Kalau kita menuntun, itu kan kita menyesuaikan dengan orang yang dituntun. Dia lambat atau cepat. Ya. Kalau kita menuntun, dia tidak bisa cepat dan berjalan cepat. Terus kita mengajak lari, maka anak itu akan jatuh terjerembab. Kita punya gambaran lah. Kita menuntun, saya contohkan kita tidak menuntun anak ya, kita menuntun orang tua gitu. Jalannya yang sudah tertatih-tatih gitu. Terus kita pinginnya cepat itu. Ayo biar cepat sampai gitu. Orang tua nafasnya sudah ngos-ngosan gitu. Bisa-bisa jatuh. Nih, sebuah stimulus dari kata menuntun. Nah, sekarang tadi saya lihat Bapak Sandika Priyatmoko nih sudah resen. Silakan Pak Sandika. Monggo Pak. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, monggo Pak Sandika. Perkenalkan, nama saya Sandika Priyatmoko. Saya dari SMA Negeri 2 Magelang. Ikuti CGP angkatan ke-11 ini. Menurut saya ya Pak, untuk menuntun sini, menurut saya itu tidak hanya Tuturi Handayani saja, seperti semboyannya Ki Hajar Dewantara ya, Engarso dan lain sebagainya itu, tapi juga memberikan kebebasan-kebebasan, namun tetap melakukan pendampingan, membebaskan pemikiran-pemikiran mereka, namun tetap memberikan tahapan di mana mereka itu tidak boleh melampaui batas. Seperti itu. Jadi kita tetap menjaga bagaimana agar anak-anak ini kalau kita ajak berlari, mereka tetap bisa berlari, tapi jika mereka tidak bisa berlari, mereka sudah tahu batasannya itu di mana. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Sandika. Pada intinya, kalau kita menuntun itu tahu tentang kondisi dari yang kita tuntun kan. Seperti apa sih kondisi yang kita tuntun itu? Sehingga memperlakukannya pun tidak boleh asal-asalan. Seumpama
Yang kita tuntun itu, saya contohkan, bukan murid lagi nih. Kita tahu, ini yang kita tuntun ini punya penyakit jantung nih sama kita. Nah, maka kita harus jangan diajak untuk cepat-cepat, nanti bahaya nih. Bapak dan Ibu, sedikit cerita nih. Enggak apa-apa saya cerita ya. Saya juga pernah jadi guru seperti Bapak dan Ibu semua ya. Barangkali juga ada yang jadi kepala sekolah. Saya pernah jadi guru. Kebetulan basic saya adalah guru olahraga. Ya, guru olahraga. Nah, ini kaitannya dengan fisik. Guru olahraga itu bahaya loh. Hati-hati guru olahraga itu kalau enggak tahu fisik anak. Gitu. Suatu saat saya harus tahu itu anak-anak saya. Salah satunya ada anak yang punya penyakit asma. Dia baru pemanasan olahraga, langsung kumat asmanya. Kita tahu, ini kalau dilanjut bahaya. Saya tanya sama anak itu, gimana? Mau tetap ikut olahraga? Ya Pak, saya mau ikut olahraga. Dan saya waktu itu yakin anak ini punya kemauan. Kita tahu, kita tidak samakan dengan yang lainnya. Bertahap demi tahap. Akhirnya apa Bapak Ibu? Begitu dia kelas, dulu pakainya kelas 3 ya. Kelas 3 mau lulus itu, dia satu full pelajaran olahraga itu tidak kumat. Tidak kumat asmanya. Nah, di lain waktu pada saat ujian saya tanya lagi nih, kamu siap ikut ujian lari ya 2,4 km 4 putaran lapangan? Siap Pak. Ya, saya percaya Bapak Ibu. Tapi kenyataannya dia karena motivasinya tinggi kumat asmanya di akhir itu. Nah, di situ dia kumat dan lama, itu saya juga takut itu. Tapi akhirnya sembuh juga dan dia bangga. Dia bangga, orang tuanya bangga, mengucapkan terima kasih dan sebagainya. Dan saya juga merasa bangga karena telah mengantarkan. Seandainya waktu itu, dia asma nih, jangan yang usah duduk bahaya. Padahal itu bisa dikembangkan pada batas-batas kemampuannya. Nih kita menuntun, harus tahu sih apa yang akan kita tuntun itu seperti apa sih. Jangan sampai Bapak Ibu, kalau saya ibaratkan seorang dokter, jangan sampai salah resep. Bapak Ibu harus ahli betul. Diagnosisnya harus tepat. Sehingga perlakuan yang diberikan pada anak itu membawa dampak yang positif. Diharapkan semacam itu. Ya. Jadi untuk menuntun itu kita harus disesuaikan dengan orang yang kita tuntun sampai dia berkembang secara optimal pada batas-batas kodrat yang dia miliki. Jadi guru ini tidak boleh melemahkan. Nah, melemahkan artinya, ini lebih baik tidak usah disentuh saja. Kalau disentuh, nanti malah bahaya nih. Karena dia punya penyakit. Ini memang kemampuannya sudah seperti itu. Tidak usah diotak-atik lah. Bapak dan Ibu, ada usaha-usaha yang keras pada tingkatan anak-anak yang lemah. Nah, maka disitulah peran Bapak Ibu. Bagaimana memperlakukan anak-anak yang memerlukan perlakuan khusus, memerlukan peran Bapak Ibu di situ secara mendalam. Agar apa? Agar anak itu berkembang secara optimal. Jadi inilah sebuah paradigma baru. Paradigma seorang guru yang mempunyai keahlian, mempunyai kompetensi yang tinggi dalam melaksanakan pendidikan. Kita tidak bisa lagi Bapak Ibu mengajar secara ortodoks, memperlakukan anak sama. Memang kalau kita memperlakukan anak itu sama, kita nyaman sekali.
Tapi bukan itu Bapak Ibu. Bukan itu. Kalau seperti itu sampai kapanpun pendidikan kita akan sama. Ya? Jadi mulai sekarang Bapak Ibu punya paradigma menuntun. Kalau memang dia cepat, oke. Nah, kita antarkan dia lebih cepat. Kalau sekiranya dia lambat, ya kita ikuti alur dia. Ya lambat. Itu Bapak Ibu ya. Sip ya, kita sudah oke tentang menuntun itu. Ya. Sehingga Bapak Ibu, saya akan menuntun siswa-siswi saya agar mereka bisa berkembang secara optimal sesuai dengan karakter, sesuai dengan kodratnya dari anak-anak tersebut. Sehingga tidak bisa memperlakukan anak dengan perlakuan yang sama. Itu ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu, selama ini Bapak Ibu kan sudah mendidik ya, mendidik anak. Saya ingin Bapak Ibu bisa memaknai kata menuntun ini barangkali di daerah Bapak Ibu ya, di daerah Bapak Ibu ini ada semacam budaya-budaya yang berkembang yang kaitannya dengan menuntun tersebut ya. Terus budaya-budaya yang berkembang itu bisa enggak kita terapkan ya, di tempat Bapak Ibu pada waktu ngajar ya, bisa enggak? Seumpama budaya di tempat Bapak Ibu itu apa sih ini yang di daerah saya ini yang sekiranya mempunyai makna mempunyai istilahnya itu kandungan pembelajaran seperti menuntun Bapak Ibu. Ya, sekarang berpikir sejenak. Ya. Oke. Dan ada yang bisa berpendapat di daerahnya barangkali? Begini Bapak Ibu. Ada di seumpama di daerah tertentu gitu, di daerah tertentu. Bagaimana ada anak itu pada saat apa itu? Dundunan atau apa itu? Budaya itu. Dundunan terus disuruh memilih ya. Tedak siti, Pak. Tedak siten. Tedak siti. Itu kan anak sebenarnya itu kan kalau dibebaskan juga nanti milihnya ya ditunjukkan mesti nanti milihnya itu yang dimaknai itu sebagai hal-hal yang baik. Ini salah satu contoh sosiokultural di daerah itu. Terus ada juga mungkin di daerah Bapak Ibu budaya-budaya yang lain ya, yang diistilahkan seperti menuntun itu. Coba kita pikir lagi ya, saya kasih kesempatan pikir. Saja. Jadi sosiokultural, ini Bu Sumaini, Aini, ya persilakan Bu Sumaini. Ya, terima kasih Bapak. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Perkenalkan nama saya Ibu Sumarni dari SMK Citra Medika, Pak. Ya. Oke, saya coba ingin menjawab nih Pak terkait dengan tadi apakah ada budaya yang di masyarakat atau di tempat kami yang bisa
dibawa untuk pembelajaran atau bisa diaplikasikan gitu Pak. Nggih. Nah, di sini contohnya adalah mungkin budaya yang ada itu Pak, semacam kayak pengajian yasinan yang dilakukan setiap malam Jumat di tempat kami Bapak. Nah, di sini ini kan hal yang baik nih Pak, baik secara spiritual. Nah, ini kami bawa contohnya di tempat saya pribadi Bapak di SMK kami, saya kebetulan adalah salah satu wali kelas di kelas 12. Nah, saya bawa karena kan basicnya dari SMK kami itu kan bukan yang pendidikan agama murni muslim gitu Pak, karena masih banyak agama yang lain juga bisa masuk atau sekolah di tempat kami. Nah, saya pribadi mengajak anak-anak Bapak untuk di mana untuk penguatan karakter terutama terkait dengan keagamaan di kelas saya adakan itu pengajian rutinan Bapak. Jadi setiap 1 bulan sekali itu kami adakan pengajian di mana tujuan saya pribadi adalah membentuk karakter anak dari keagamaan seperti itu Bapak. Jadi saya tanamkan kepada anak-anak bahwa pembiasaan yang baik terkait dengan keagamaan salah satunya adalah dengan mengikuti kegiatan yasinan seperti yang sudah saya agendakan setiap 1 bulan sekali semacam itu. Ya. Terima kasih baik. Bapak. Ya, baik Ibu. Ya, betul Bapak Ibu. Kita berpikir secara kritis ya, kan berpikir kritis Bapak Ibu. Jadi jangan kita hanya menuntun kaitannya sosiokultural itu apa? Menuntun itu kan kita membersamai dari, tapi coba kita tarik lagi. Tujuannya dari menuntun itu adalah menebalkan laku anak dengan berbagai hal. Menebalkan laku. Laku tentunya ya perilaku yang baik, ya karakter yang baik. Nah, di sini sosiokultural tadi yang disampaikan adalah tentang pengajian yasinan disesuaikan dengan alam di situ ya. Alam di situ itu karena memang keyakinan masyarakatnya seperti itu. Itu bisa menebalkan keyakinan perilaku, memperbaiki perilaku anak. Nah, Bapak Ibu, kekuatan sosiokultural itu bisa menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan itu bertujuan adalah menuntun agar apa? Agar laku anak itu benar, perilaku anak itu benar. Jadi sosiokultural yang berkembang yang di daerah Bapak Ibu yang bisa menebalkan laku yang positif. Nah, laku yang positif. Mungkin juga bisa yang mengeliminir, menipiskan laku yang negatif. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sumarni ya tentang pembiasaan yasinan. Bapak Ibu, ini saya sampaikan nih, mohon maaf ya kalau ini agak melenceng sedikit. Ada sebuah sekolah, itu saya tanya, brandnya apa? Untuk narik masyarakat percaya pada sekolah itu brandnya apa? Saya punya brand, Pak. Apa brandnya? Anak lulus kelas 9 SMP ini ya. Anak lulus kelas 9 bisa mimpin yasinan. Nah, brand kayak gitu ternyata peminatnya banyak itu. Peminatnya banyak. Karena apa? Ya bisa menebalkan laku anak. Orang tua sekarang kan pinginnya perilakunya bagus. Nah, Bapak Ibu, sedikit melenceng lagi. Kalau kita lihat SNP, ya SNP, apa sih yang diharapkan dari lulusan sekolah dasar itu? Ini ada yang atas ya. Adalah meningkatnya literasi, numerasi, dan yang satu itu karakter. Nah, untuk itu
budaya-budaya, sosiokultural, budaya itu kebiasaan-kebiasaan yang sekarang ini berlaku di sekitar Bapak Ibu, yang bisa dimaknai seperti menuntun, menebalkan laku anak. Coba kita berkolaborasi, saling untuk memberi pada yang lain pemahaman itu. Tadi Bu Sumarni ada, barangkali ada yang lain, silakan. Ibu Reni Dwi Astuti. Ya, terima kasih Bapak. Saya setuju sekali dengan Ibu Sumarni yang tadi mengatakan bahwa ada pembiasaan seperti yasinan dan lain-lain. Kami juga sama Pak, menerapkan pembiasaan berdoa untuk mulai pembelajaran dan mengakhiri pembelajaran. Serta di daerah kami itu biasanya kalau bertemu dengan orang, itu biasa mengucapkan monggo, nderek langkung. Nah, kebiasaan itu kami bawa ke sekolah kami menerapkan 3S, senyum, salam, sapa, dalam keseharian. Hal tersebut bertujuan untuk menghargai teman serta mencintai lingkungan sekitar. Begitu Bapak, terima kasih. Ya, jadi ini sudah mengimplementasikan dari apa yang berkembang di masyarakat dibawa ke sekolah dalam wujud kebiasaan senyum, salam, sapa ya. Nah, ini bagus sekali Bapak Ibu, walaupun kadang-kadang memang dianggap sepele gitu. Tapi keberadaan pembiasaan ini bisa membuat siswa ini lakunya juga tepat. Oh, saya itu harus semacam ini ya, menghormati orang ya. Sehingga apa? Sehingga ini bisa menebalkan laku yang ada pada anak tersebut ya. Terima kasih Bu sudah mengaitkan apa yang berlaku di sekitar dan masuk ke sekolah. Sekarang ini ada resign lagi, Bu Narti. Silakan Bu Narti. Dibuka mikrofonnya Bu Narti. Fatmi Narti. Dibuka dulu Bu mikrofonnya Bu. Ya, masuk. Sudah Bapak. Ye, ampun. Tenggelam lagi, Bu. Ya. Saya dari TK Pertiwi Kota Magelang, Bapak. Sampun? TK Pertiwi. Saya dari TK Pertiwi Kota Magelang, mungkin saya adalah kelas yang paling rendah ya, Bapak. Saya dari TK sendiri ini. Mohon bimbingannya dari Bapak dan Ibu sekalian. Saya sangat setuju sekali dengan Bu Rini Dwi Astuti, juga Bu Sumarni Arni. Demikian juga yang saya terapkan di sekolah kami. Kami juga tiap pagi mengadakan pembiasaan sholat duha untuk anak-anak, Bapak. Dan kemudian kami juga mengenalkan, karena kami orang Jawa, ya, Magelang kan Jawa. Jadi kami juga mengenalkan unggah-ungguh. Jadi setiap kali anak-anak TK datang itu harus salim dengan bu gurunya, kemudian mengucapkan salam, dan juga kalau mau apa-apa lewat dan lainnya juga mengucapkan permisi, seperti itu Bapak. Jadi di kelas rendah seperti yang TK itu juga sama dengan yang di SD ataupun SMP. Jadi kami menerapkan hal yang sama untuk membentuk karakter anak-anak. Ya. Tentunya guru juga memberikan keteladanan. Terima kasih Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, TK adalah kelas dasar ya, kelas yang paling dasar itu. Dan saya senang itu kalau lihat anak-anak TK itu. Kenapa? Di situ betul-betul penanamannya itu penanaman kemandirian, penanaman bagaimana dia percaya diri, itu sangat tinggi sekali. Anak TK itu bebas bercerita dan nggak ada beban sebagainya. Tapi kadang-kadang gitu,
waktu dia sudah masuk ke sekolah yang lebih tinggi, ini sedikit-sedikit agak berkurang. Gitu. Nah, Bapak dan Ibu, banyak sekali budaya sosiokultural yang berkembang di masyarakat. Kalau ada yang di luar Jawa itu ya, ada kalau di Jawa itu permisi, derek langkung dan sebagainya itu ada ya. Kalau di Sulawesi Selatan itu tabe gitu, tabe gitu. Nah, ada budaya yang namanya sambatan ya. Sambatan itu juga bagaimana kita itu menanamkan karakter kerjasama, gotong royong, empatik. Itu ada juga seperti itu. Baik, selanjutnya Bu Duhri. Bu Duhri, ya dipersilakan Ibu. Nggih, Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Duhri Fitri Tunjung Sari. Saya mengajar di SMK 3 Magelang, Bapak. Kebetulan sekolah kami sekolah pariwisata, Bapak. Jadi untuk pembiasaan seperti yang disampaikan oleh Bu Rini dan Bu Sumarni untuk 3S Senyum Sapa Salam itu sudah kami lakukan setiap hari dan setiap saat, karena memang di sekolah pariwisata anak-anak diminta untuk dibiasakan pembiasaan tersenyum, menyapa dengan siapapun tamu-tamu yang datang ke sekolah, ataupun dengan Bapak Ibu guru, ataupun dengan bagian kebersihan, dengan Pak Satpam dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian untuk pengajian juga di tempat kami sudah kami lakukan pembiasaan di setiap hari Jumat. Minggu pertama itu kami selalu mengadakan pengajian untuk membentuk karakter anak, menambah ketebalan iman anak-anak, di mana Bapak Ibu guru yang mengampu pengajian tersebut selalu memberikan sedikit kuis untuk pemantik anak-anak, siapa yang hafal surat Al-Baqarah ayat sekian, atau nanti siapa yang hafal surat Ali Imran ayat sekian. Berlomba-lomba anak-anak itu menunjukkan jari, menunjukkan bahwa mereka itu bisa dan sudah hafal. Dan dari Bapak Ibu guru atau bahkan dari Ibu Kepala Sekolah sendiri memberikan apresiasi terhadap anak-anak tersebut. Dan alhamdulillah siswa kami banyak yang mendapatkan apresiasi tersebut. Kemudian pembiasaan yang sudah saya lakukan sendiri di dalam kelas, Bapak, karena saya mengampu di jurusan tata busana yang kesehariannya harus fokus untuk menjahit, sehingga kami membiasakan anak-anak itu bisa fokus sehingga handphone atau alat komunikasi genggam yang mereka bawa itu sudah kita biasakan setiap kali datang jam 7 tanpa kita minta sudah dikumpulkan di kotak depan di meja ibu guru, sehingga ketika nanti setelah berdoa kemudian ada briefing sebentar, penyampaian kegiatan di hari tersebut, anak-anak itu sudah dengan sendirinya tanggap dan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan mengumpulkan handphone mereka sampai nanti tiba saatnya mereka pulang. Di mana di situ saya bisa melihat anak-anak itu dengan enjoy-nya mereka sudah tidak ribut lagi, Bu pinjem HP, lihat HP ini itu, sehingga bisa meminimalisir anak-anak dalam bermain gadget tersebut, sehingga mereka bisa menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Nah, saya sedikit bercerita, Bapak, kaitannya dengan tadi yang Bapak sampaikan, menuntun siswa. Saya punya peserta didik introvert, Bapak. Jadi, saya mendampingi siswa tersebut 2 tahun ini, Bapak. Jadi masuk di awal itu sama sekali diajak komunikasi susah. Sekian lama saya mengajar di SMK 3 dan diberi amanah untuk menjadi wali kelas, baru pertama kali ini saya ketemu anak tersebut, Pak.
Saya juga awalnya juga, aduh, kok ini seperti ini, kenapa ya? Kemudian saya mencari informasi anak tersebut alumni dari SMP mana, kemudian saya menghubungi sekolahannya, saya datang ke sekolahan tersebut untuk menanyakan kondisi anak tersebut di SMP seperti apa. Ternyata kondisi anak tersebut sama seperti yang saya alami di sekolahan. Anak ini betul-betul introvert, komunikasinya sangat kurang. Saya butuh proses lama untuk bisa berbicara, kemudian bisa menggali anak tersebut itu kemauannya seperti apa. Dalam proses pengerjaan tugas-tugas di sekolahan itu saya butuh proses lama supaya anak tersebut itu bisa mengemukakan apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan, sehingga saya betul-betul ekstra sabar, ekstra telaten dalam menghadapi anak tersebut karena orang tua saya hubungi kalau di rumah nggak ada masalah, komunikasi baik-baik saja. Saya datang home visit ke sana juga baik-baik saja. Tapi kenapa ketika di sekolahan anak tersebut betul-betul menutup diri, Bapak, dengan teman-teman juga seperti itu. Akhirnya saya melakukan pendekatan ketika dalam pembelajaran kebetulan karena praktek itu 1 minggu full nggih Bapak, saya ketemu dengan anak-anak itu. Setiap kali praktek, anak-anak yang sudah bisa menjahit, sudah lancar dan mereka kategori cepat, itu saya bikin sistem pembelajarannya saya menggunakan tutorial teman sebaya Bapak. Ya. Sehingga anak-anak yang sudah mampu itu saya kasih briefing sebentar, nanti kita praktek ini, nanti ketua kelompoknya ini nanti mengampu teman-temannya yang saya anggap sudah bisa secara mandiri. Nah, saya mendampingi anak-anak yang dalam kategori butuh perlakuan khusus, salah satunya anak yang introvert ini. Kalau teman-teman yang lain itu mengerjakan satu pekerjaan itu bisa dalam waktu 1 minggu, saya mendampingi anak tersebut yang introvert ini saya bisa 1 bulan, Bapak. Sehingga sangat saya sampai di ini sama teman-teman, ternyata anaknya tuh gini ya, Bu, ternyata ya memang ekstra sabar. Suatu saat ada teman saya menggantikan saya masuk kelas, belum tahu karakter anak tersebut, memperlakukan di kelas itu sama dengan bersuara lantang. Sebetulnya tidak marah, tapi mungkin karena terbiasa lantang, kemudian menyamakan semua peserta didik, anak tersebut itu merasa down lagi, Pak. Sampai tangannya itu geget-geget gini, kemudian metlin, alat ukur itu, Pak, yang untuk mengukur baju itu, diikat-ikat di tangan itu. Terus teman-teman mereka yang sudah hafal itu langsung cari saya. Bu, L kumat lagi, gitu. Terus saya dipanggil, saya ke kelas itu. Saya dekati, tangan saya ikut diikat-ikat, Bapak. Saya tanya pelan-pelan, kamu kenapa? Malah tidak menangis, tapi seperti ketakutan, tapi matanya tuh merah gitu loh, Pak. Saya cuma elus-elus, saya nggak apa-apa, udah Bu Fitri di sini, yuk kamu mau gimana? Dia diem aja, Bapak. Saya seharian nunggu di kelas itu sampai dia tuh bisa kembali tenang, bisa belajar seperti awal lagi, sampai teman-teman yang tidak tahu karakter anaknya, oh ternyata anaknya seperti itu ya, oh ternyata tidak bisa diperlakukan sama. Enggak, karena beda. Jadi saya memperlakukan anak tersebut dari pertama sampai sekarang kelas 11, mau naik ke kelas 12, alhamdulillah progresnya sudah lumayan jauh, Bapak. Komunikasinya sudah mulai lancar, mengerjakan tugasnya juga sudah bisa seperti teman yang lainnya, walaupun targetnya tidak seperti teman-teman yang lainnya, tapi sudah mulai banyak perubahan. Nah, ternyata memang betul dalam mendampingi siswa itu kita harus menghargai karakter anak-anak, Bapak. Karena beda-beda karakternya, ada yang cepat, ada yang lambat, dan kebetulan saya mengalami sendiri yang tipe anak yang introvert seperti ini, dan yang di kelas 10 saat ini naik di kelas 11 itu saya juga mengalami, Bapak. Jadi karena permasalahan di dalam keluarganya, anak ini sebetulnya kompeten, tetapi karena mengalami KDRT, sehingga dia juga
cenderung ke introvert itu tadi Bapak. Nah, saya perlakuannya juga sama seperti yang di kelas 11 kemarin. Jadi pada kesimpulannya saya menarik dari apa yang sudah dipelajari beberapa hari ini dan kita berdiskusi bahwa memang betul-betul membersamai anak-anak itu harus tetap memperhatikan latar belakang dan karakter anak-anak. Begitu Bapak, mohon maaf tak terlalu panjang. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Fitri, ceritanya sangat menarik sekali dan memberi inspirasi pada kita semuanya, bahwasanya butuh ketekunan, butuh ketelatenan, butuh tenaga yang lebih untuk mendidik anak. Jadi keikhlasan itu yang terpenting ya, yang harus ditumbuhkan dari diri Bapak dan Ibu ya. Karena dengan keikhlasan itu yang berat itu menjadi ringan. Nah, bayangkan nih cerita dari Bu Fitri tadi. Seandainya kita tidak mau bersusah payah, kita tidak mau bertenaga lebih, alah sudahlah, tinggalkan saja, yang lain masih banyak gitu kan. Yang itu kan hanya satu dari sekian anak. Satu dari sekian anak. Kita lebih memilih yang mana? Kan kita lebih memilih yang banyak. Kadang-kadang ada yang berpendapat seperti itu. Tapi apakah kita akan mengorbankan seorang anak manusia yang bisa kita tumbuh kembangkan, kita tinggalkan begitu saja sampai dia itu terpuruk? Kita tidak boleh semacam itu. Kejam itu kalau semacam itu. Ya. Sehingga sekarang kita sudah punya paradigma baru. Bahwasanya seorang guru itu harus bisa memahami seluruh karakter anak dan kita itu harus menyesuaikan pada anak tersebut. Sejauh mana anak itu bisa kita kembangkan. Tadi saya sampaikan, pada kasus-kasus tertentu yang membutuhkan intervensi khusus dari kita, membutuhkan usaha keras, tapi perkembangannya kecil. Ya, lambat perkembangannya. Tapi nanti Bapak Ibu harus paham benar bahwa setiap murid, setiap siswa, ini fase perkembangannya berbeda-beda. Pada saat ini dia lambat, mungkin setelah kita tangani, kita ketemu resepnya yang tepat, dia akan cepat sekali berkembang. Nah, khusus untuk anak-anak tadi yang dikatakan introvert. Anak introvert itu adalah anak-anak yang punya kecenderungan ke dalam. Dia tidak mau cerita dengan siapapun. Dia pendiam. Dia cepat tersinggung hatinya. Ya, dia akan cepat tersinggung hatinya. Mendengar kata-kata keras saja, dia sudah ketakutan, berdek, dan sebagainya. Sehingga butuh perlakuan-perlakuan khusus. Benar tadi yang disampaikan oleh Bu Fitri itu. Terima kasih Bu Fitri telah meluangkan waktunya untuk murid-murid kita itu ya. Baik, ini ada dua yang resen, yaitu Ibu Ima Putri Wulandari dan Ibu Ade Ela. Sekarang Ibu Ima dulu. Bu Ima, silakan Bu Ima. Ada yang bisa dibagi? Halo Bu Ima. Iya, terima kasih Bapak. Bisa dibuka kameranya. Oh, baik, sebentar ya Bapak ya. Kita tunggu Bu Ima. Sekedap nggih Bapak, nembe proses. Sabar. Ya, ini. Nggih, Bu Ima. Ya. Dipersilakan. Monggo, Bu. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Ima Putri Wulandari dari SD Katolik Santa Maria Magelang. Ya, saya ingin share untuk menuntun di aspek sosial budaya itu tadi ya Pak ya, menyambung yang tadi. Ya, saya setuju sebenarnya dengan pendapat Bapak Ibu semuanya. Dan kalau untuk di sekolah saya itu anak-anak SD
zaman sekarang itu kalau di keluarga lebih banyak bicara dalam bahasa Indonesia, tidak dengan bahasa Jawa. Nah, jadi di tempat saya memang ada pembelajaran bahasa Jawa. Jadi itu salah satu usaha kami untuk tetap nguri-uri budaya Jawa karena kita hidup di Jawa Tengah. Jadi melihat kenyataan bahwa semakin lunturnya pembiasaan untuk berkomunikasi dengan bahasa Jawa. Jadi sekolah kami mempunyai program untuk setiap hari Jumat itu memakai bahasa Jawa gitu. Mulai dari berdoa pagi dan juga dalam pembelajaran selama 1 hari tersebut gitu. Memang agak susah Bapak, karena anak-anak lebih banyak yang merasa kesulitan untuk berbahasa Jawa, tapi di sini justru fungsi guru-guru untuk bisa menuntun mereka supaya mereka tetap menyadari bahwa budaya Jawa atau bahasa Jawa itu juga penting. Kalau bukan mereka yang membiasakan, kalau bukan mereka yang membudayakan, lalu siapa lagi? Karena kalau generasi anak-anak saja sudah tidak biasa berbicara bahasa Jawa atau berkomunikasi dalam bahasa Jawa, nanti generasi-generasi berikutnya tidak akan mengenal lagi bahasa Jawa, gitu. Ya, itu pengalaman di sekolah kami. Jadi memang di setiap hari Jumat itu kami dari awal, dari doa itu sudah biasanya kami doa bersama-sama secara terpusat sebelum pembelajaran. Jadi ada salah satu siswa mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 untuk memimpin doa di ruang audio. Kemudian mereka kalau setiap hari Jumat itu mereka berdoa dalam bahasa Jawa. Di situ juga pasti ada guru yang mendampingi supaya pengucapannya pun juga tepat gitu, tidak salah. Ya, itu Bapak pengalaman dari sekolah kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Putri Wulandari ya. Jadi bagaimana tetap menguri-uri ya, menguri bahasa Jawa dan bangga terhadap bahasa Jawa. Ya, betul. Agar bahasa Jawa tidak luntur ya oleh generasi yang sekarang yang bangga dengan bahasa-bahasa kekinian gitu ya Bu ya. Jadi banggaan ya, maksudnya bangga dengan bahasa sendiri ini ya. Jadi saya juga pernah gitu dengan orang-orang yang bahasa Ngapak itu juga dia ingin menumbuhkan ya sosiokultural budaya Ngapaknya itu. Nah, terima kasih Ibu telah berperan aktif untuk menumbuh kembangkan anak, kebanggaan mereka terhadap sosiokultural budaya Jawa ya, bahasa Jawanya yang dikembangkan ya. Terima kasih terus dikembangkan itu ya. Baik, ini ada Ibu Ade Ela Pratiwi, silakan Ibu Ade. Terima kasih Bapak. Perkenalkan nama saya Ade Ela Pratiwi. Saya dari SMK Negeri 3 Magelang. Saya satu sekolah dengan Bu Fitri. Tapi saya mengajar di program keahlian perhotelan. Yang pertama saya ingin menanggapi apa yang disampaikan Bu Fitri bahwa memang jika saya amati di sekolah kami itu sebagai mungkin prosentasenya lebih besar itu anak-anak tumbuh dari keluarga yang tidak harmonis, sehingga itu sangat berpengaruh sekali terhadap mental mereka di sekolah, dan itu pun juga akan sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran, apalagi saat proses PKL kalau di SMK kami. Nah, kebetulan saya juga tahun ini adalah pengalaman pertama saya menjadi wali kelas. Dan kebetulan saya melanjutkan tugas dari wali kelas 10 sebelumnya, dan saya sekarang menjadi wali kelas 11, di mana kelas itu dikenal dengan anak-anak yang susah diatur dan juga bandel. Tapi seperti yang dikatakan Bu Fitri bahwa kita memang sebagai guru memerlukan banyak pendekatan kepada anak, dan saya
karena penasaran kenapa anak-anak ini bandel, jadi saya luangkan waktu khusus untuk melakukan deep talk dengan anak satu persatu. Jadi persatu persatu saya panggil, kemudian kita ngobrol. Ya alhamdulillah mereka mau mengeluarkan apa yang menjadi unek-unek mereka, sampai ya banyak yang menangis, bahkan cowok-cowok pun saat bercerita juga menangis. Dan saya simpulkan bahwa di kelas ini tuh banyak sekali anak yang kehilangan sosok orang tua, sehingga mereka sangat membutuhkan perhatian dan juga orang yang bisa mereka andalkan, begitu Pak. Jadi mereka kebanyakan kehilangan sosok yang mereka andalkan, yang harusnya itu adalah orang tua, sehingga seperti pelampiasannya itu lebih ke negatif, bukan ke hal-hal yang positif. Nah itu dari situ saya memahami, oh kenapa anak-anak kelas ini susah diatur, kenapa dicap sebagai anak-anak bandel. Ternyata akar permasalahan itu kebanyakan adalah dari keluarga, begitu. Dan yang saya baca di tulisan Ki Hajar Dewantoro kan memang pendidik itu diumpamakan sebagai petani yang menanam benih. Yeah. Nah, sebagai petani di situ saya berpikir ya memang sangat tidak mudah menjadi petani yang menanam benih. Kadang benihnya sudah tumbuh dimakan ulat, kadang benihnya sudah tumbuh ada kayak jamur atau apa begitu, sehingga guru itu harus pintar, harus cerdas, punya berbagai alternatif solusi. Padahal kadang saya pribadi sebagai guru juga masih bingung Pak, aduh saya harus gimana nih, karena jujur saya ini lulusan dari pariwisata murni Pak, jadi bukan SPD, sehingga selama saya mengajar itu 5 tahun saya baru menemukan kenyamanan di dalam kelas. Setelah saya mengikuti PPG, itu saya jadi paham, oh ternyata mengajar itu seperti ini, oh ternyata memperlakukan anak itu seperti ini. Dari situ saya mulai sangat nyaman di kelas, dan bahkan saya merasa waktu pembelajaran itu kurang bagi saya. Nah, itu hal yang sangat berharga bagi saya pribadi sebagai seorang guru. Kemudian kalau untuk yang tadi budaya yang bisa dikaitkan dengan pembelajaran, kebetulan karena saya mengampu di perhotelan, jadi ada tata krama di Jawa dalam menyambut tamu. Itu kita kenal dengan aruh, gupuh, rengkuh, lungguh, dan juga suguh. Di mana di situ aruh itu berarti kita menyapa tamu, diaruhi. Jadi tamu datang, kita sebagai seorang reception di hotel, kita harus menyambut tamu dengan baik, dengan ramah, dengan sopan. Kemudian yang kedua adalah gupuh. Gupuh itu tergesa-gesa, atau kita memiliki rasa semangat untuk menjamu tamu, seperti itu. Itu pun juga dilakukan seorang resepsionis di hotel. Setelah itu ada rengkuh, yaitu kita memberikan suasana yang hangat kepada tamu. Jadi bagaimana caranya supaya tamu itu mereka feel like home, seperti merasakan ada di rumah sendiri. Setelah itu ada lungguh. Lungguh itu berarti tamu dipersilahkan duduk. Kemudian yang terakhir itu adalah suguh, yaitu kita menyuguhkan sesuatu kepada tamu sehingga mereka merasa sangat nyaman, mereka sangat merasa diperhatikan dan dianggap. Jadi 5 tata krama dalam Jawa itu, aruh, gupuh, rengkuh, lungguh, dan suguh itu sangat bisa diterapkan dalam proses pembelajaran, terutama di mata pelajaran perhotelan, di mana anak-anak belajar untuk menyambut tamu dan handle tamu, mulai dari tamu check-in, tamu tinggal, sampai tamu check-out atau keluar dari hotel. Itu saja Bapak yang ingin saya sampaikan.
Semoga dengan saya memiliki kesempatan untuk belajar di sini, saya berharap sekali banyak ilmu yang bisa saya dapatkan dari Bapak dan juga pengajar praktik saya, yaitu Pak Yudi, yang luar biasa. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Ibu Pratiwi. Dan saya sangat senang sekali mendengar cerita ini, Ibu. Karena apa? Cerita dari semangat karena ketidakpahaman, akhirnya bisa menjadi paham dan berusaha untuk mengimplementasikan. Ini ada loh orang-orang yang sebenarnya paham, sebenarnya ngerti, mungkin sudah ngerti, hafal, tapi dia tidak mau mengimplementasikan, menerapkannya itu. Karena apa? Karena memang kalau kita itu betul-betul ingin melakukan pembelajaran sesuai dengan paradigma dari KHD, ini kita harus totalitas gitu ya. Itu Bapak dan Ibu semuanya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, ini ada Pak Krismanto, tapi tahan dulu Pak Kris ya. Saya permintaan maaf dulu satu kali, saya enggak. Besok kita akan sama dengan apa itu background-nya. Karena tadi saya belum merubah background ya. Tapi saya punya teman nih, Pak Krismanto juga background-nya sama dengan saya. Enggak apa-apa Pak ya, natural gitu. Tapi besok insya Allah ya kita akan menyamakan background-nya agar kompak semuanya gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah Pak dan Ibu, jangan sekali-kali menjustifikasi atau melabeli anak. Itu penting. Oh ini anak-anak nakal, oh ini anak-anak yang bikin onar, oh ini anak-anak bodoh. Jangan, karena pelabelan itu akan kita seperti meletakkan anak pada posisi yang tidak nyaman bagi mereka. Itu ya. Nah, selanjutnya nanti Pak Kris bisa berpendapat di kesempatan berikutnya. Baik, kita tahu yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman dari KHD. Nah, jadi pendidikan anak sejatinya adalah menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya, menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya yang sesuai dengan alam dan zamannya. Ya, jadi menuntun kekuatan kodratnya itu sampai optimal, disesuaikan dengan alam dan zamannya. Itu ya, menurut Kati kan seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, dari pemantik yang saya sampaikan, stimulus yang saya sampaikan itu, nah, ini ada pertanyaan nih, mengapa pendidikan murid itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Kenapa kok ini yang tadi yang pariwisata, yang mungkin tadi apa itu busana, ini jelas harus mengikuti tren-tren terus gitu ya. Nah, ini ada seperti itu Bapak Ibu. Ini kaitannya dengan Bapak Ibu bagaimana? Karena apa Bapak Ibu? Karena sekarang ini kita tidak bisa memperlakukan anak sesuai dengan zaman Bapak dan Ibu. Tidak bisa, gitu ya. Nah, ini sebuah gambaran sepintas yang saya sampaikan sehingga Bapak Ibu bisa berpendapat yang lebih ya dari apa yang saya sampaikan. Mengapa sih pendidikan murid-murid kita sekarang ini itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, silakan bisa berpendapat tadi siapa nih tadi Pak Krismanto. Pak Krismanto, silakan Pak Krismanto. Ya, saya material, saya tinggal sebentar Bapak. Silakan Pak Kris. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, perkenalkan saya Pak Kris dari SMP Mutual Kota Magelang, dan saya terkesan sekali dengan berbagai
pandangan, pemikiran, dan juga cerita dari Bapak Ibu guru yang ada di grup ini. Dan saya merasa saya belum ada apa-apanya jika dibanding dengan Bapak Ibu yang tadi sudah menyampaikan segala sesuatu yang sangat luar biasa. Dan saya mulai dari tadi yang sudah diawali oleh Pak Muhaimin tentang menuntun. Jadi kalau menurut saya menuntun itu bisa, kalau kita menuntun orang itu bisa di samping kirinya, bisa di samping kanannya, bisa dari depan, bisa dari belakang. Nah, itu juga yang kami terapkan di sekolah kami. Jadi kami merasa setiap anak itu punya potensi. Setiap anak itu punya sifat dan karakter masing-masing. Sehingga kami ada salah satu program dari sekolah yang itu benar-benar itu melihat kodratnya anak. Jadi kami ada program yang namanya satu anak satu juara, Pak. Ya, jadi kami punya program seperti itu. Diawali saat dulu ada masa pandemi COVID itu, jadi kita mulai mencanangkan Bapak Ibu guru bareng-bareng merancang. Jadi salah satu programnya itu yang namanya One Student, One Champion gitu kalau istilahnya. Kemudian kita dari berbagai siswa itu awalnya kita carikan lomba yang itu bisa diikuti oleh semua siswa. Jadi ada lomba yang akademik, ada non-akademik, ada lari, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA. Nah, ternyata dari program yang awal dicanangkan itu, dari berbagai cabang itu, dari 3 bulan pertama itu kita sudah hampir bisa mengumpulkan setidaknya 30 lebih medali yang didapatkan oleh anak-anak. Jadi yang kita lihat anaknya itu ternyata pendiam, ternyata dia jago silat, Pak. Jadi dia ikut Yogyakarta Champion International Championship, ternyata dapat medali. Kemudian sing anaknya kayaknya usil, ternyata pintar bahasa Inggris. Sing anaknya kayaknya desa itu ternyata bahasa Jawa dia juara. Jadi memang betul-betul kami percaya sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan teman-teman itu, bahwa setiap anak itu punya potensi, dia punya kelebihan masing-masing. Jadi kita berusaha dari sekolah untuk selalu mendukung apapun itu kesukaan anak. Jadi kalau dihitung ekstra di sekolah kami itu ada sekitar 30 cabang, Pak. Mulai dari panahan, kemudian sepak bola, kemudian rebana, kemudian tafid, terus bahasa Jawa, dan bahkan seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi di awal yang nguri-nguri basa Jawa itu, kami alhamdulillah tidak cuma basa Jawa, Pak. Jadi upacara itu kami ada upacara bahasa Indonesia, bahasa Jawa, kemudian bahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi Bapak Ibu guru yang kebetulan jadi pembina pun mau tidak mau harus menyelipkan bahasa-bahasa yang digunakan pada saat kegiatan upacara itu. Kemudian di samping itu, karena sekolah kami itu berbasis Islam, kami juga melakukan pembiasaan-pembiasaan seperti sholat duha berjamaah, sholat wajib berjamaah seperti zuhur dan asar, karena sekolah kami sampai sore, bahkan ada 2, Pak. Jadi kami itu ada full day, ada boarding, sehingga kalau full day sampai asar, kemudian masuknya kami 6:30, anak-anak sudah mulai dengan kegiatan sholat duha, kemudian BTQ bareng-bareng dengan pengampu masing-masing, baru kemudian kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar sampai sore, dan itu pun masih setelah asar masih dilanjut dengan apa itu
kegemaran anak-anak sesuai dengan bidangnya, mereka ikut ekstra, baik itu pilihan maupun ekstra wajib. Kemudian salah satu yang menonjol di tempat kami itu yang kami biasakan ke anak-anak itu, kami punya program pakai sepatu pantofel, Pak. Jadi kalau anak putra putri itu pakainya sepatu pantofel dari hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari Sabtu karena kami punya program Sabtu Ceria, itu ada hari Sabtunya pakai bebas sepatunya, kita bisa jalan-jalan pagi. Kemudian sesuai sosial budaya tadi, kami Sabtu ada Sabtu bersih bareng-bareng kerja bakti, dan juga ada Satur di Fun School namanya. Jadi kami mengakomodasi setiap kelas untuk menampilkan kesenian, entah itu menari, entah itu budaya tradisional Indonesia. Kami berikan wadah itu di yang kegiatan namanya Satur di Fun School. Mungkin itu Pak sedikit gambaran dari kami yang tentunya masih banyak kurangnya jika dibanding dengan teman-teman yang tadi sudah menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kris. Bapak dan Ibu semuanya, dari apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi, pada dasarnya adalah pendidikan seorang guru itu dalam tanda petik adalah menghamba pada anak. Artinya apa? Artinya kita harus tahu kemauan anak itu apa yang ada dalam diri anak itu apa. Sehingga istilah menuntun itu, kita mengetahui ini anak maunya kemana, yang dimiliki apa, besok zamannya seperti apa. Sehingga seorang guru ini harus benar-benar mengabdikan dirinya untuk anak-anak agar dia bisa tumbuh dan berkembang menuju kebahagiaan dan keselamatan. Ini Bapak Ibu. Nah, saya sangat senang ketemu dengan Bapak Ibu semua karena ini frekuensinya itu sudah nyambung. Frekuensinya Bapak Ibu sudah berkiprah, sudah berperan banyak di dalam pendidikan. Yang selama ini sudah melaksanakan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran dari KHI. Tapi Bapak Ibu tidak hanya itu. Nanti Bapak Ibu akan diantarkan lagi bagaimana kita itu melaksanakan pembelajarannya, bagaimana kita itu melaksanakan disiplin, mengembangkan disiplin positifnya, bagaimana kita ini mengembangkan, menyadarkan, terus bagaimana agar kita tidak marah-marah, agar kita ini bisa mengendalikan diri sampai nanti pada akhirnya Bapak Ibu diajari bagaimana Bapak Ibu bisa mengambil sebuah keputusan sampai akhir besok Bapak Ibu bisa membuat program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik gitu ya. Jadi ini awal Bapak Ibu, pemahaman ini awal. Tapi dari semangat Bapak Ibu semuanya, saya yakin sekali ini akan lebih menarik lagi nanti ke depannya. Saya ingin cepat-cepat berjumpa dengan Bapak Ibu lagi dalam virtual selanjutnya gitu ya. Karena akan lebih menyenangkan dan mengasihkan gitu. Tapi ada satu Bapak Ibu ya. Izinlah kalau kita persilahkan untuk mematikan kamera apabila terkendala koneksi. Kita izinkan mematikan kamera kalau mau izin ke belakang. Atau mau melakukan sesuatu seperti saya mau minum tadi ya, saya matikan kamera karena saya Bapak Ibu tidak minum, saya minum sendiri gitu, saya tidak enak gitu, maka saya matikan kamera saya biar tidak kelihatan nanti Bapak Ibu kepingin atau Bapak Ibu tahu yang diminum apa itu ya, gitu. Penasaran gitu nantinya. Gitu. Bapak Ibu, baik kita akhiri tadi saya lupa nih, mohon maaf, kita akhiri. Pada akhir ini ya, pertemuan akhir ini kita akhiri dengan doa ya. Doa bersama-sama yang saat ini yang memimpin saya saja, besok bergantian. Nah, doanya sederhana Bapak Ibu ya. Yang
tidak seiman dengan saya, silakan berdoa dengan keyakinan sendiri. Ya. Ya. Saya akan membimbingnya. Ya, baik Bapak Ibu, kita berdoa sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang maha sempurna, yang menciptakan kita dalam wujud yang sempurna. Ya Allah, berilah kami ini kekuatan, ya Allah. Jauhkanlah hamba-Mu ini dari godaan-godaan, ya Allah. Terutama godaan malas, ya Allah, yang kadang-kadang menghambat kami dalam meningkatkan kompetensi. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus agar kami selamat dunia dan akhirat. Ya Allah, kami sangat berharap, ya Allah, semoga Engkau berkenan. Terima kasih Bapak Ibu semua ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita foto bersama Bapak Ibu. Tolong dibuka kamera ya, ada yang memfotonya. Ibu Ima Putri Wulandari. Halo. Nggih, Pak. Nggih, sekedap, Pak. Nggih, Bu. Kita akan foto bersama. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, walaupun ngantuk, muka harus bahagia. Nah, kita tetap semangat Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu, kita semangat tersenyum bersama. Bebas tersenyumnya. Lucu boleh. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Kita akan ketemu lagi kapan kira-kira ya. Nanti kita akan ketemu lagi di ruang kolaborasi sesi 1 dan sesi 2. Tapi Bapak Ibu terus LMS-nya dibaca, dikerjakan, karena dari situlah Bapak Ibu akan paham ya. Menulis, membaca, menulis itu adalah sebuah literasi pemahaman. Ya. Karena apa? Karena kalau kita itu tidak membaca, menulis, itu ya pemahaman itu akan lewat. Semangat terus Bapak Ibu ya. Oke, ya baik. Terima kasih, mohon maaf atas segala khilaf. Saya tergesa-gesa, saya menunda waktu karena ada hal-hal ya di luar keinginan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhaimin. Terima kasih Muhaimin. Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu guru yang lain.